Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita boleh berada di mesbah doa. Haleluya. Di tahun 2026 ini kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai mesbah doa ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini kami ada di mesbah doa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mencari wajah-Mu, Engkau akan menemukan kami. Engkau akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih. Berkati semua umat-Mu yang menyaksikan mesbah doa pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kami rindu Tuhan mengalami hadirat-Mu dalam hidup kami. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, bawaku lebih
Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari naikkan pujian ini dari awal, katakan Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada Amin Tuhan,
bagiku. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Yes, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tengah kami. Engkau hadir memberikan damai sejahtera bagi kami. Kami percaya Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu telah turun atas kami. Bagi setiap pribadi dimanapun mereka berada yang menonton acara ini, biarlah mereka mengerti bahwa Engkau mengasihi mereka. Engkau rindu memulihkan mereka, Engkau rindu menyembuhkan mereka. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu ada, Tuhan, sebagaimana hamba-Mu ada, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menaruh firman-Mu di mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran semata yang memerdekakan kami semua. Kami menolak Tuhan pikiran-pikiran duniawi. Kami menolak pikiran-pikiran jahat, perkataan jahat, perkataan yang tidak membangun Tuhan. Kami tolak, kami singkirkan dalam nama Yesus. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan memenuhi kami, mengurapi hamba-Mu. Sehingga sungguh setiap orang yang mendengar diberkati, bukan karena kuat dan gagahku Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang ada di dalam diriku. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kuduskan kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru juga 2026. Dan saya percaya apapun keberadaan saudara, Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara. Baik buruk mungkin secara manusia, tapi Tuhan bisa mengubahkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu, saya rindu di tahun 2026 ini, Bapak Ibu hadir hari ini, pasti Tuhan mengasihi dan mau memberikan kebenaran yang memerdekakan. Nah, ada pesan Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Amsal. Saya minta Anes membaca kitab Amsal pasal 1 sampai ayat 8. Ya, kita akan membacanya dan saudara membaca dengan tidak usah terburu-buru ya, tapi biarlah firman ini dinikmati sehingga firman ini memerdekakan kita. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Silakan. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Anes, silakan. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan rindu hidup kita diberkati. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan dalam hidup kita. Dan di dalam Amsal pasal 3 ayat 1-8 ini Tuhan memberikan clue-nya, Tuhan memberikan caranya bagaimana engkau disembuhkan, bagaimana engkau mengalami kesejahteraan dalam hidupmu. Dan saya percaya saudara, kalau engkau melakukan ini semua tahun 2026, walaupun begitu banyak kabar-kabar yang kurang baik, yang mengerikan, peperangan, demonstrasi, perubahan geopolitik yang terjadi di mana-mana, tapi bersama Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Nah, di dalam kitab Amsal ini dikatakan, hai anakku, ini luar biasa Bapak Ibu, kita punya Bapa di sorga, amin. Dia berfirman melalui Amsal pasal 3 ini, melalui hambanya Salomo dikatakan, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara, yang pertama engkau lakukan itu adalah engkau hidup di dalam perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Yosua ketika memasuki tanah perjanjian, di dalam Yosua pasal 1 Tuhan berkata, hai Yosua, jangan takut dan gentar hatimu, tetapi engkau jangan ke kiri atau ke kanan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dikerjakan. Maka saudara, kalau engkau melakukan semua perintah Tuhan, maka janji Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau panjang umur dan lanjut usia. Ya, pernah saya melihat satu presentasi atau suatu produk, bagaimana orang supaya panjang umur, supaya lanjut usia. Wow, produk kesehatannya ini saudara, sangat mahal sekali. Dan banyak orang bekerja keras atau mungkin berolahraga, mereka ikut gym, mereka ikut makan makanan yang begitu teratur supaya mereka tetap panjang umur, lanjut usia dan sehat. Tapi kebenaran hari ini dikatakan, kalau kita memelihara perintah Tuhan, janji Tuhan saudara akan panjang umur dan lanjut usia. Dan bukan hanya itu saja, kalau panjang umur miskin buat apa juga Bapak Ibu, betul nggak? Panjang umur sakit-sakitan, lanjut usia tapi sakit-sakitan, lanjut usia tapi jadi pikun, ya buat apa juga, betul nggak? Tapi saudara, di dalam Amsal pasal 3 ini dikatakan, engkau panjang umur, engkau sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu? Siapa yang rindu hidupnya panjang umur tapi sejahtera? Kan luar biasa. Kalau panjang umur tapi miskin, sakit-sakitan, menderita, wah buat apa? Ya, kan banyak juga saudara di luar Yesus ada orang yang panjang umur tapi nggak sejahtera, betul nggak? Menderita hidupnya. Tapi Tuhan mau engkau itu panjang umur dan sejahtera. Ya. Kalau saudara rindu seperti itu, sudah dikasih caranya. Caranya bagaimana? Caranya adalah memelihara perintah Tuhan. Janji-janji Tuhan itu harus dipelihara. Jangan diabaikan, jangan tidak dipercaya, malah dianggap remeh. Ya. Hari-hari ini saudara, saya suka membaca Alkitab. Saya membaca bagaimana tentang Esau, saudara. Apa perbedaan Esau dan Yakub? Esau adalah seorang pribadi yang tidak suka tinggal tenang. Sementara Yakub adalah seorang yang tenang. Tapi yang mungkin yang paling menyedihkan di dalam diri Esau itu adalah dia menganggap remeh hak kesulungan. Hak kesulungan itu berbicara mengenai janji Tuhan, berkat Tuhan. Ya. Berapa banyak di antara kita sebagai orang Kristen sering sekali menganggap janji-janji Tuhan tuh udahlah, ini kayaknya nggak mungkin di masa ini, kayaknya firman Tuhan itu sudah usang, ya. Kayaknya ada cara-cara lain, dunia lebih baik daripada janji Tuhan. Dengar saudara, firman Tuhan tidak pernah usang.
Karena Tuhan kita ada Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika engkau sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, ada janji Tuhan, engkau akan lanjut usia, dan yang terlebih lagi, engkau akan sejahtera. Amin, Bapak Ibu. Lalu berikutnya, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi kita sudah katakan, memelihara perintah Tuhan, ya. Jangan melupakan ajaran Tuhan. Yang berikutnya apa, Bapak Ibu? Yang ketiga, ayat ketiga katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara, perhatikan. Tuhan ingin kita mengasihi dan setia kepada Tuhan. Ya. Bukan hanya sekedar omongan, aku mengasihi engkau Yesus. Besok-besoknya saudara lupa Tuhan Yesus. Hari Minggu ngomong, aku mengasihi. Tapi Senin, sorry ya Tuhan, engkau cukup hari Minggu saja. Senin ini waktuku dengan dunia ini. Enggak begitu Bapak Ibu. Di situ dikatakan kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya apa? Kan kalau kita pergi kemana-mana, leher kita pasti di bawah nggak? Pasti di bawah kan, benar nggak? Itu artinya apa Bapak Ibu? Kasih dan setia itu tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan otomatis kita ya meninggal. Kan nggak mungkin nggak ada leher, betul nggak? Nah, karena itu saudara di situ dikatakan, jangan ninggalin. Caranya gimana? Ya kalungkan itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Artinya saudara, kasih itu ada di hati kita. Makanya Yesus berkata begini saudara, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa saudara? Karena kecenderungan hati kita itu adalah sering sekali menginginkan yang jahat. Makanya di situ dikatakan, tuliskanlah itu pada loh hati kita. Artinya hati kita selalu berkata, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Anda berbisnis, tujuan utama saudara adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Anda bekerja, Anda berkata, saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saya. Saudara berkeluarga, saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga saudara. Itu saudara. Jangan udah bekerja, kita jadi curang. Kita berbisnis jadi curang, nggak setia, tipu sana, tipu sini. Ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ya nggak ada damai sejahtera. Ya, makanya saudara di situ dikatakan di ayat 4, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau engkau ada kasih di dalam hidupmu, ada kesetiaan di dalam hidupmu, maka hidupmu itu akan dihargai oleh Allah. Ya, mungkin Allah, bukan mungkin ya, firman Tuhan berkata, kita tidak pernah melihat Allah. Betul nggak? Elohim, Bapa di sorga. Tapi janji Tuhan, saudara, walaupun Allah tidak kelihatan, Allah akan memberikan penghargaan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Sorga akan terbuka dalam hidup kita, saudara. Akan ada kemudahan, kemurahan. Dan namamu itu sudah akan dihargai oleh manusia. Relasi-relasi saudara itu akan menghargai saudara. Karena saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama, tidak ada kejahatan, tidak ada berlaku curang. Saudara ya, ada orang yang berkata, waduh, di Indonesia ini orang pinter banyak. Cuman sayang, orang setia, orang jujur, itu sedikit. Ya. Coba kita lihat, dengar berita-berita. Semua yang ditangkap masalah korupsi, nggak ada orang blow on Bapak Ibu. Semuanya pinter-pinter. Tapi sayang, ya mereka nggak setia. Mereka nggak setia dalam pekerjaan mereka, dalam jabatan mereka, bahwa itu Tuhan kasih. Ya, makanya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta juga, saya belajar untuk setia dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Kalau kita setia dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan penghargaan. Saudara ya, tiap minggu kita itu kan berkata bonus, aset promosi, Tuhan tambahkan. Betul nggak?
Caranya bagaimana? Saudara harus setia. Setia beribadah. Betul nggak? Jangan beribadah on off. Ya, setia melakukan perintah Tuhan. Saudara kalau melakukan perintah Tuhan, maka hidupmu itu akan dihargai oleh orang lain. Karena perintah Tuhan itu jelas. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Betul nggak? Jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, jangan mengingini hak orang lain. Itu kalau saudara lakukan itu Bapak Ibu, nggak mungkin Bapak Ibu nggak dihargai oleh orang lain. Dan percayalah, ketika kasih dan setia itu ada dalam hidup kita, Tuhan akan membela saudara. Karena janjinya, Dia akan menghargai kita. Mungkin banyak orang memfitnah kita. Mungkin banyak orang nggak suka dengan kita. Saya kemarin membaca Alkitab bagaimana kisah Abraham dan Ishak. Ketika mereka diberkati, orang Filistin gak suka saudara dengan Abraham. Orang Filistin gak suka dengan Ishak. Tapi saudara, Tuhan membela mereka. Dan mereka saudara dibela oleh Tuhan sehingga ditimbulkan ketakutan antar mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak berkata bahwa kalau engkau setia, engkau mengasihi, engkau bebas dari masalah. Enggak begitu. Masalah bisa datang. Tapi pembelaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Lalu berikutnya apa Bapak Ibu? Tadi kita belajar perintah Tuhan dipelihara, kasih dan setia itu ada dalam diri kita. Lalu berikutnya apa di ayat 5? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Nah saudara, sering sekali saudara, kita ini selalu menganggap diri kita pintar. Kita sering sekali berpikir bahwa kita maha tahu. Ya, padahal kita nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya. Ketika saya membaca bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak ada yang tahu itu besok ada banjir bandang, saudara. Betul tidak? Mereka mungkin sudah punya planning tertentu ya untuk jadi kaya raya, untuk jadi seperti ini. Wah, mereka nggak pernah terpikirkan itu. Ya. Tapi tiba-tiba sudah ada banjir, semuanya lenyap, saudara. Wah, saya melihatnya aja, saudara, miris, Bapak Ibu. Ya. Saya lihat di berita bagaimana mobil-mobil, saudara, kena banjir, ya, sampai akhirnya kena lumpur masuk. Wah, bahkan kemarin saya melihat Jakarta Utara kebanjiran. Di pik kebanjiran, saudara. Saudara mungkin yang tinggal di pik ya mendengar kabar ini ya, firman Tuhan ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, saudara. Ya, dan besok itu adalah ketidakpastian. Makanya Bapak Ibu di sini dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara harus percaya kepada Tuhan karena kita nggak tahu hari esok. Ya, kita nggak ngerti hari esok. Bahkan Rasul Yakobus di dalam kitab Yakobus berkata, kamu yang suka berkata besok saya begini, usaha ini untung sekian, padahal kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Kamu harus bertobat. Ya, kita nggak ngerti. Ya, kita boleh bikin planning, tapi kita tidak bisa berkata planning kita pasti terjadi. Karena saudara, hanya Tuhanlah yang bisa membuat itu terjadi. Makanya di sini dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Hatimu itu ada di mana? Percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Saudara ya, hari-hari ini banyak sekali ketidakpastian yang terjadi di mana-mana. Di sektor keuangan, sektor bisnis, saudara ya. Bahkan institusi-institusi keuangan apapun sudah tidak bisa dipercaya, saudara. Makanya saudara, bagaimana caranya saudara kita selamat? Gak ada cara lain, percaya kepada Tuhan. Ya, kata Tuhan di situ huruf besar semua. Ya, T-H-U-A-I-N, itu artinya Yod He Vav He. Yod He Vav He ini siapa? Yesus, saudara. Percaya kepada Yesus. Atau Kurios. Ya, kalau bahasa Yunaninya saudara diterjemahkan sebagai Kurios, Tuhan itu. Dan siapa Kurios itu? Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan, akulah guru dan Kurios. Saudara harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan.
Tuhan itu artinya adalah master, pemilik kita yang telah menebus kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sok pinter. Percayalah saudara, kepintaran kita ini nggak ada gunanya. Tapi jangan begini ya, jangan sok pinter kalau gitu kita nggak usah belajar. Bukan begitu Bapak Ibu. Engkau tetap harus belajar. Engkau tetap harus membaca. Apapun yang terjadi, rencanamu harus diserahkan kepada Tuhan ya. Ayat 6 dikatakan begini, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ketika kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, maka saudara, jalan kita yang tadinya bengkok ke kiri, ke kanan, ya, maka saudara, kita akan diluruskan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan berbelat-belit dengan orang yang bengkok hatinya. Kenapa ada orang Kristen itu susah sekali menerima berkat dari Tuhan? Karena hatinya bengkok. Makanya Tuhan berbelat-belit. Artinya Tuhan tuh nggak langsung kasih. Karena yang Tuhan mau itu adalah engkau lurus hatinya. Kalau lurus hatinya, maka Tuhan akan langsung ngasih berkat. Kenapa kita bengkok? Karena saudara, kita tidak mengakui Dia di dalam segala laku kita. Ya, on off. Kalau hari Minggu bertobat, kalau hari Senin tobat kumat. Ya, ujung-ujungnya kita bengkok terus. Karena bengkok akhirnya apa Bapak Ibu? Tuhannya berbelat-belit ngasih ke kita berkat. Ya, banyak ditunda artinya. Saudara kan nggak mau berkat Tuhan ditunda, betul nggak? Kalau nggak mau ditunda, saudara harus bagaimana? Lurus hatinya. Kalau lurus hatinya gimana saudara? Tuhan langsung. Itu sama kan, kayak jalan tol, betul nggak? Kalau dulu saudara ke Jawa itu, Jawa Tengah, waduh, itu kemana-mana, muter kiri, muter kanan, betul nggak? Ke Cikampek dulu, Indramayu, waduh lama sekali kita mau ke Semarang aja. Tapi hari ini saudara, kalau kita ada tol ke Semarang paling hanya 6 jam. Dulu bisa 12 jam, 14 jam saudara. Ya. Tapi kita ada tol, maka saudara langsung tol Trans Jawa itu ya. Lalu berikutnya saudara, ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, ini yang tadi Pak Immanuel berkata, jangan menganggap diri kita pinter. Ya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara ya, kenapa firman Tuhan itu berkata takutlah akan Tuhan? Kenapa coba? Karena Tuhan itu hadir di mana-mana. Saya mau tanya Bapak Ibu coba. Kalau Bapak Ibu ini dari BSD ke kota Tangerang ya, anggaplah Tang City ya, ke gereja kita, WTC Tang City. Saudara dari Jalan Raya Serpong ini sampai ke Tang City, MH Tamrin ini ya. Saudara naik motor nggak pakai helm. Kira-kira berani nggak? Saudara berkata, takut Pak, kenapa? Banyak polisi. Betul nggak? Tapi saya mau tanya, kalau polisinya ada, misalkan saudara pergi dari BSD ke Tang City, malam-malam jam 9, polisinya udah nggak ada. Saudara berani nggak pakai helm? Berani Pak, nggak ada polisinya. Nah ini yang dikatakan kita ini on off. Kita takut karena ada polisi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, tujuannya bukan takut polisi, betul nggak? Tujuannya apa? Supaya saudara selamat. Betul nggak? Nah begitu juga. Tuhan itu saudara ada di mana-mana. Karena itu takutlah akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan? Supaya saudara selamat. Karena di sini dikatakan jauhilah kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan terus, kita sadar bahwa Tuhan itu ada, ya. Makanya firman Tuhan kan berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Jangan berpikir Tuhan itu nggak ada di kamar saudara, ada Bapak Ibu. Ya, dia ada. Makanya jauhilah kejahatan. Kalau engkau menjauhi kejahatan, maka saudara ayat 8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara ya, menurut survei, kita ini saudara sakit ini karena dosa kebanyakan. Ya,
Misalkan ada orang sering sekali minum miras, minuman keras, akibatnya kena hepatitis. Ya. Ada orang sering begadang, ya, otomatis dia kena diabetes. Ya, itu kan karena dosa. Ya. Orang terlalu banyak makan daging merah, akibatnya apa? Mungkin bisa sakit-sakit yang lain. Nah, tapi kalau kita menjauhkan kejahatan, kita hidup di dalam takut akan Tuhan, ya. Saudara dalam cara makan, dalam cara berperilaku, takut akan Tuhan. Percayalah, itu akan menyegarkan tulang-tulangmu, menyembuhkan tubuhmu. Ya. Nah hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mendengar kebenaran ini, satu hal yang Tuhan mau dalam hidupmu. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak apa-apa. Saudara cukup berdoa kepada Tuhan, bertobat hari ini. Tuhan, aku mau Tuhan. 2026 Tuhan, sungguh aku hidup di dalam perintah-Mu. Tuhan, aku mau Tuhan, aku mengaku Engkau di dalam segala lakuku. Karena aku percaya Engkau akan meluruskan jalanku. Aku tidak mau mengandalkan kekuatanku. Aku mau bersandar kepada Tuhan. Karena aku ini bodoh sebenarnya Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia akan memiliki kerajaan sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini sebenarnya adalah orang-orang miskin. Tapi jangan malu. Kalau engkau sudah miskin dan mencari Tuhan, maka bagianmu itu adalah kerajaan sorga. Saya percaya malam hari ini engkau mendengar kebenaran ini dan engkau rindu hidupmu berubah. Amin, Bapak Ibu semua. Siapa yang rindu hidupnya berubah? Saya percaya Roh Kudus melihat yang angkat tangan itu ditandai oleh Roh Kudus, ditandai oleh malaikat Tuhan. Orang yang angkat tangan hari ini, dia pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian apa? Pak Anes, silakan Pak Anes. Haleluya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Biar musik saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di malam hari ini, dimanapun kau berada, saya mau berdoa buat saudara yang mengalami pergumulan,
Mungkin kau berkata, Tuhan, 2026 ini aku berat sekali Tuhan. Tapi percayalah, masih ada mujizat. Masih ada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidupmu. Atau ada di antaramu yang hari ini kau mengalami sakit. Tapi hari ini Tuhan berjanji, sakitmu akan disembuhkan. Engkau akan disegarkan tulang-tulang. Karena engkau mulai hari ini bertobat. Engkau meninggalkan segala kejahatanmu. Hari ini tuh, saudara, di waktu yang singkat ini. Mungkin kau saat ini sedang sendiri. Tidak ada seorang pun. Tapi percayalah, hari ini ada Tuhan yang hadir dimanapun, Roh Kudus. Kalau engkau mendengar kebenaran firman ini nih, dan kau rindu tahun 2026, kau mengalami terobosan. Engkau mengalami mujizat. Kau mengalami kesembuhan, angkat tangan hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Kau tidak perlu malu, ini urusanmu dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Maka Dia akan menyembuhkanmu, Dia akan menyegarkan tulang-tulangmu. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir Tuhan. Bukankah Engkau berkata Tuhan, kepada setiap orang percaya Roh-Mu yang kudus akan turun dan tinggal di dalam hati mereka. Hari ini ya Roh Kudus yang lemah lembut, ampunilah anak-anak-Mu Tuhan yang sering sekali mendukakan Engkau. Biarlah darah Yesus menguduskan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Saat ini yang sakit disembuhkan, sakit kanker, sakit jantung, sakit kepala, sakit lambung, apapun kaki Tuhan, lutut, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit dalam Tuhan. Aku berdoa paru-paru, hepatitis Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Aku berdoa yang kanker Tuhan hari ini sembuh karena bilur-bilur Yesus. Biarlah Engkau yang memberikan kebebasan, kelegaan kepada mereka. Bukankah Engkau berkata Tuhan, marilah datang kepadaku yang letih dan lesu dan terbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepada mereka. Tuhan, mereka datang kepadamu. Tuhan berikan kelegaan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya juga hari ini Tuhan, angkat tanganmu yang rindu di tahun 2026 ini bisnismu mengalami terobosan. Kepada saudara-saudaraku Tuhan yang rindu pekerjaan bisnis mereka mengalami terobosan, Tuhan menolong mereka, Tuhan yang menjamah mereka, sehingga mereka Tuhan sungguh mengalami terobosan, hidup mereka, ekonomi mereka dipulihkan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah penyelamat, Engkaulah Allah penerobos Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, pengertian, sehingga mereka Tuhan bisa mengalami terobosan. Tuhan juga yang menolong pada anak-anak-Mu yang hari ini mengalami kesepian, kesendirian. Engkau Tuhan yang menemani mereka, Engkau yang memberikan mereka saudara-saudara seiman, kersel-kersel yang ada Tuhan, bisa menjangkau mereka Tuhan. Hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Kau utus Tuhan. Kepada saudara-saudaraku yang hari ini mengalami kesepian, kesendirian, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan mengasihi-Mu dan Tuhan akan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai dan tiba saatnya kami berpisah. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah usaha dan pekerjaan dan pelayananmu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai-mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.